Kalau ada macam-macam juga laporin, ya saya akan gigit juga. Reaksi menohok PSSI kepada media Cina. Sebut naturalisasi Mads Hilgers dan Liano Reijnders adalah pelanggaran. PSSI desak AFC hukum Bahrain jika tak berhenti menggunakan laser selama pertandingan timnas Indonesia. Kekalahan yang menyedihkan. Tom Haye temukan kebahagiaan di timnas Indonesia setelah timnya terpuruk. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Reaksi menohok PSSI kepada media Cina. Sebut naturalisasi Mads Hilgers dan Liano Reijnders adalah pelanggaran. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji memberikan reaksi yang cukup mencolok terhadap pemberitaan media Cina yang mengklaim bahwa proses naturalisasi dua pemain timnas Indonesia Mads Hilgers dan Liano Reijnders bersifat ilegal. Dalam laporan sebelumnya, media 163.com menyebut bahwa Federasi Sepak Bola Cina berencana untuk mengajukan laporan kepada Federasi Sepak Bola Asia AFC terkait masalah ini. Mereka berargumen bahwa langkah-langkah yang diambil untuk menaturalisasi Mads dan Liano tidak mengikuti prosedur yang seharusnya. Media tersebut menyoroti dua poin utama, yaitu durasi naturalisasi yang terbilang singkat dan fakta bahwa pengambilan sumpah kewarganegaraan tidak dilakukan di Indonesia. Mereka menganggap ini sebagai pelanggaran yang serius. Lebih jauh, mereka memperkirakan bahwa jika timnas Indonesia tetap menurunkan Mads dan Liano, skuad Cina dapat meraih kemenangan dengan mudah, bahkan menegaskan bahwa timnas Indonesia bisa kalah 3-0 akibat hukuman WO yang mungkin dikenakan oleh AFC. Menanggapi berita tersebut, Sumarji menganggapnya sebagai hal yang wajar mengingat kedua tim akan bersaing ketat untuk berebut poin. Dia menilai bahwa pernyataan media Cina ini merupakan bagian dari strategi untuk memberikan tekanan mental kepada pemain timnas Indonesia. Hal seperti ini biasa terjadi. Ini seperti pertarungan gengsi antara dua negara, ungkap Sumarji. Dia menambahkan bahwa tindakan tersebut berfungsi untuk menciptakan tekanan psikologis bagi timnya. Sumarji juga menanggapi dengan tenang berita yang beredar dari media Cina tersebut. Ia menegaskan bahwa proses naturalisasi Mads dan Liano telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia menjelaskan bahwa keduanya memiliki keturunan Indonesia yang sah dan telah resmi pindah federasi untuk membela timnas Indonesia. Jangan terlalu ditanggapi serius, ini semua biasa saja. Kita semua tahu bahwa mereka tidak melanggar aturan dan serta Liano memang memiliki darah keturunan Indonesia, jelasnya. Dia menambahkan bahwa situasi ini mungkin hanya taktik atau strategi dari lawan untuk mengalahkan timnas Indonesia dalam pertempuran di lapangan. Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi Cina dalam pertandingan yang akan berlangsung di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa 15 Oktober 2024. PSSI desak AFC hukum Bahrain jika tak berhenti menggunakan laser selama pertandingan timnas Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji mengungkapkan harapannya agar tidak ada penggunaan laser oleh penonton saat timnas Indonesia bertanding melawan Bahrain pada laga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Internasional Bahrain Rifa pada Kamis 10 Oktober 2024. Sumarji meminta agar jika insiden laser masih terjadi maka AFC harus mengambil tindakan tegas dan memberikan hukuman kepada pihak Bahrain. Ia menyatakan kekhawatirannya setelah menyaksikan perlakuan tidak pantas yang terjadi dalam pertandingan sebelumnya di mana pemain Jepang mengalami gangguan sinar laser dari supporter Bahrain saat bertanding di stadion yang sama pada 15 September 2024. Meskipun Jepang berhasil meraih kemenangan telak dengan skor 5-0, tim pelatih Jepang merasa tidak puas dengan gangguan tersebut yang jelas berpengaruh pada konsentrasi pemain.
Menanggapi insiden tersebut, Sumarji menekankan pentingnya Bahrain untuk belajar dari pengalaman Jepang dan memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang saat timnas Indonesia bertanding. Ia berencana untuk menyampaikan keberatannya kepada panitia pelaksana pertandingan dan pihak terkait 1 hari sebelum pertandingan. Dalam kesempatan tersebut, ia ingin memastikan suaranya didengar dan berharap agar tidak ada hal-hal yang merugikan timnas Indonesia. Mengenai masalah laser ini, saya akan sampaikan saat H-1 sebelum pertandingan. Saya sudah menyiapkan foto dan video yang menunjukkan gangguan yang dialami pemain Jepang, ungkap Sumarji. Ia menegaskan bahwa ia tidak ingin kejadian serupa terjadi di pertandingan nanti. Jika sampai ada laser lagi, saya minta agar Bahrain mendapatkan hukuman yang berat. Ini karena gangguan tersebut jelas akan mengganggu konsentrasi para pemain kami, tambahnya. Sumarji juga mengakui bahwa ia tidak tahu hukuman apa yang mungkin akan diterima Bahrain jika insiden laser kembali terjadi. Namun ia berfokus pada pencapaian timnya, berharap agar timnas Indonesia bisa meraih poin dari laga melawan Bahrain. Kita lihat saja nanti. Yang pasti saya akan menyampaikan hal ini terlebih dahulu, tutup Sumarji. Kekalahan yang menyedihkan. Tom Haye temukan kebahagiaan di timnas Indonesia setelah timnya terpuruk. Pemain timnas Indonesia Tom Haye tengah menghadapi situasi sulit di klubnya Almere City. Setelah mengalami kekalahan tipis 0-1 melawan Willem II pada Sabtu 5 Oktober 2024, Haye merasa frustasi dengan performa tim yang terus menurun. Kekalahan ini menambah deretan hasil buruk klub yang kini telah mengalami 4 pertandingan tanpa mencetak gol dan 20 pertandingan tanpa kemenangan. Haye tidak bisa menyembunyikan rasa putus asanya. Sekarang situasinya semakin sulit. Dalam 3 pertandingan terakhir kami sebenarnya menciptakan lebih banyak peluang untuk mencetak gol dibandingkan lawan, ujarnya. Ia mengakui bahwa timnya seringkali menyia-nyiakan kesempatan baik dengan tembakan yang mengenai mistar gawang atau bahkan meleset jauh dari sasaran. Menurutnya seharusnya pertandingan tersebut bisa berakhir dengan hasil imbang dan kekecewaannya pun semakin jelas terlihat. Bahkan laporan dari ESPN NL menunjukkan bahwa Haye menunjukkan rasa frustrasi yang mendalam yang tampaknya mengisyaratkan bahwa ia mulai menyesali keputusannya bergabung dengan Almere City. Itu sangat membuatku jengkel, semuanya sedikit mengecewakan, ucap Haye dengan nada yang penuh penyesalan. Namun suasana hati Tom Haye berubah drastis ketika dia ditanya tentang kesempatan bergabung dengan timnas Indonesia. Senyumnya kembali merekah saat ia menjawab pertanyaan seputar perjalanan tim nasionalnya. Ya benar, aku akan menjelajahi belahan dunia lagi, pertama ke Bahrain kemudian ke Cina, katanya dengan antusias. Saat digoda tentang apakah bergabung dengan timnas Indonesia bisa membantunya menenangkan pikiran, Haye tertawa dan menyatakan niatnya untuk membawa pulang poin untuk skuad Garuda. Tentu saja aku akan sangat senang. Aku akan simpan poin itu untuk diriku sendiri, tutup Haye menunjukkan semangatnya untuk berkontribusi lebih baik di level internasional meskipun situasi di klubnya saat ini sangat mengkhawatirkan.